Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya sebagai host acara Kopdar pada hari ini untuk memimpin, untuk memandu acara hari ini, yaitu acara Kopdar. Sebelumnya, sebelum kita berlanjut kepada narasumber, nanti kepada pertanyaan-pertanyaan, pada diskusi, saya ajak untuk memperhatikan safety briefing dulu. Silahkan dibantu panitia. Selamat bergabung dalam bekerja secara daring, dilakukan secara online. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama melakukan kerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring.
Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk. Posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar dan tidak menimbulkan silau pada mata untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda menghadiri kegiatan ini bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan, seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau kurang lebih 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Terima kasih panitia untuk safety briefingnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap produktif. Ya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat terlaksananya acara hari ini. Ya, saya mau menyapa dulu pagi ini narasumber dari Prof. Sidartawan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. Terima kasih, Prof. ya untuk kesediaannya ya sebagai narasumber hari ini. Ya. Saya juga mau menyapa Dr. Rani. Selamat pagi, Dr. Rani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Sehat-sehat ya, Prof. Sehat-sehat ya, Dr. Rani ya. Alhamdulillah. Ya, syukur ya. Oke, kopdar ini adalah kopi udara ya. Jadi bukan kopi darat karena kita ketemu secara virtual. Jadi tempat berbincang dan berdiskusi dengan para ahli, terutama masalah kesehatan dan kesehatan kerja ya, secara virtual dan atau online. Jadi sifatnya hanya talk show ya, tidak ada pemaparan materi secara khusus seperti webinar-webinar lainnya. Kemudian acara ini sebenarnya adalah bentuk persembahan Ikatan Alumni Magister Kedokteran Kerja kepada para lulusan dokter MKK, kemudian kepada dokter perusahaan, ya, dokter yang berminat di kedokteran kerja ataupun para praktisi kesehatan kerja. Jadi acara ini juga dapat dilaksanakan hari ini ya atas kerja keras dari panitia dan juga tentunya ada dukungan dari Eka Hospital dan juga Kampung Medical Education Center. Seperti itu ya. Jadi saya juga mau menyapa para hadirin hari ini. Selamat pagi, terima kasih sudah memilih Sabtu paginya join dengan kami di acara Kopdar ini. Dan sebagaimana telah diumumkan, Kopdar hari ini mengambil tema Diabetics No Problem ya. Jadi hari ini khusus untuk memperingati Hari Diabetes Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tanggal 18 April. Ya, jadi pada Kopdar hari ini ada dua narasumber ya di acara kali ini, yaitu Prof. Sidartawan dan juga Dr. Rani. Jadi selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengar dan belajar lebih lanjut mengenai pengelolaan diabetes ya, baik secara klinis maupun secara komunitas, terutama di komunitas pekerja. Berikut saya bacakan CV kedua narasumber ya. Silakan dibantu panitia untuk tampilkan CV ya. Pertama dari Prof. Sidartawan ya, Prof. Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam ya. KMD, Finasim, dan FACI. Ya, jadi beliau ini bertugas di Eka Hospital saat ini sebagai konsultan endokrinologis. Ya. Beliau lulusan dokter umum, sudah berpengalaman ya, sudah cukup lama, 1971, kemudian spesialis dari 1984 sampai profesor di 2005. Seperti itu. Dan kemudian saat ini achievement beliau yaitu sebagai former Executive Committee Member, kemudian Lifetime Achievement Award, kemudian founder dari Diabetes Education Program, ya, kemudian past President dari Indonesian Diabetes Association,
dan juga Past Presiden dari Indonesian Endocrine Society. Ya, ada quote yang cukup bagus dan menarik dari Prof. Tawan, yaitu managing your diabetes is not a science, it is an art. Ya. Oke, untuk CV selanjutnya boleh dibantu panitia. Ya. Dari ini ya. Dr. Ani, beliau ini dari sebentar, mungkin bisa ke bawah sedikit panitia. Ya. Ya. Jadi beliau mengambil dokter umum dari tahun 97, kemudian MKK ya 2005, kemudian saat ini beliau bertugas di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai Assistant Manager Health ya, dan juga beliau juga punya pengalaman cukup banyak ya dari PT Total, Surveyor Indonesia, dan juga Global Asistency Management Indonesia. Ya, jadi saat ini juga terkait occupational health, beliau juga ada course ya di University of Illinois Chicago dan juga American Industrial Hygiene Association, serta mengambil International Board Lifestyle Medicine. Ya. Jadi ini narasumber yang ditampilkan hari ini ya, beliau ini sangat berpengalaman. Oke, kemudian kita mulai kopdar hari ini dengan pertanyaan untuk Prof. Sidartawan ya, Prof. Kami ingin menanyakan bagaimana tren diabetes secara general di Indonesia ataupun di dunia, Prof. Oke, terima kasih, Dr. Aji. Ya, mungkin semua sudah mengikuti perkembangan diabetes ya. Saya tahu diabetes itu kan makin lama makin banyak. Sebetulnya menurut saya bukan makin banyak yang ketahuan ada diabetes. Diabetes sudah lama ada. Tambah angka terakhir yang menarik adalah pada diabetes atas, kita tahu diabetes atas itu setiap tahun keluar. Nah, diabetes atas yang baru yang tahun 2021 adalah diabetes atas yang ke-10. Ya, kita tahu bahwa atas yang sebelumnya yang 2019 dikatakan di Indonesia itu mereka dengan diabetes sekitar 10 jutaan. Ketika keluar atas 2021 itu naik 19 juta dalam tempo 2 tahun. Nah, sebetulnya angka-angka ini mungkin kita nggak usah terlalu apa namanya angkanya maksud saya. Lalu kemudian di dunia pun naik terus. Di dunia katanya sekarang ada 537 juta. Dari 530 juta di kita ada 19 juta lebih. Nah, yang menarik sebetulnya bukan 19 jutanya. Dikatakan dalam atas itu, mereka yang tahu dengan diabetes, yang diagnose diabetes itu tidak banyak. Yang undiagnosed itu 70%. Jadi kita bayangkan, kalau dikatakan ada 19 juta, lalu undiagnosed 70%, atasi yang kita tangani saat ini hanya 30%. Yang 70% berkeliaran, artinya masih ada di antara kita, tapi belum tahu. Nah, angka menarik yang berikut adalah dari yang sedang berobat, yang sedang kita tangani sekarang saat ini, kan kita punya target. Target pengobatannya adalah HbA1c. Untuk menetapkan bahwa keberhasilan kita mengendalikan diabetes, HbA1c dikatakan sebaiknya ditargetkan kurang dari 7%. Nah, data mengatakan yang mencapai kurang dari 70% sampai 30%. Jadi tahu diabetes itu hanya 30%, 70% nggak tahu. Kalau di dunia itu 50-50 katanya. Di kita 30-70. Nah, dari yang segitu itu, yang berobat segitu, yang mencapai target 30%. 70% tidak. Jadi udah banyak yang nggak tahu, dari yang tahu berobat juga nggak banyak, dari yang nggak banyak itu juga nggak banyak mencapai target.
Ya. Jadi betapa beratnya kita. Ya, kita belum screening aja udah begitu. Kalau kita screening lalu dapat mereka yang diabetes, bayangkan berapa besar beban kita. Bukan beban dalam arti kata pekerjaan saja, tapi biaya. Tapi mereka yang tidak tahu diabetes, lalu hidup terus, segitu ketahuan, kan komplikasinya banyak. Beban tambah berat. Nah, disinilah. Nanti kita dengar Dokter Ani secara lebih bagaimana kalau di office itu kan masih ada program. Bagaimana di masyarakat? Nah itu, ya. Jadi angka-angka ini kalau kita kupas lagi, sebetulnya pandeminya itu diabetes, bukan hanya COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sidartawan. Ini menarik sekali angkanya dari yang terdiagnosa 70%, kemudian yang berobat itu 30%, tetapi yang belum mencapai target HbA1c juga hanya 30% yang tercapai. Jadi ini sangat menarik. Bagaimana perkembangannya di saat pandemi ini ya, Prof? Artinya apakah peningkatan peningkatan pasien diabetes ini sama aja atau memang semakin banyak, Prof, mengingat banyak sedentary gitu, Prof? Ya, gini. Dan kalau kita lihat angka tadi kan, data 2019 kan sebelum COVID. Ya. 2021 kan selama COVID. Oke. Ya. Angka naik. 2 juta ya, Prof, tadi ya? Dari 10 juta ke 19 juta. Oh, sorry, 9 juta ya? Ya, 9 juta ya meningkatnya. Ya, nah itu kata angka. Hampir 2 kali lipat ya, Prof. Ya, kata angka. Sebelumnya naiknya kan sedikit-sedikit. Ya. Dulu dikatakan kita cuma 5 juta, naik 9 juta, terus 10 juta, karena langsung 19. Jadi selama 2 tahun itu kan orang tidak bergerak, orang makan bebas. Bukan makan bebas, makan terbatas. Terbatasnya bukan terbatas dibatasi, terbatas yang bisa diamin, yang bisa didapat. Dan yang didapat itu justru makanan yang tidak sehat, kaloris, high fat, lalu tidak exercise. Akibatnya apa? Berat badan naik. Selama COVID ini orang berat badan naik, yang kurus yang sakit, yang nggak sakit tambah gemuk. Ya, akibatnya diabetes tambah banyak. Ya hitung aja. Nah, Anda ini yang kesehatan kerja ini atau keselamatan kerja ini berat nanti tugasnya. Ya, jadi segitu nanti pasien setelah COVID selesai, nah keluar angka-angka ini nanti. Yang tidak kontrol akan kontrol ketahuan. Yang belum tahu jadi tahu. Ya, kita tunggu aja. Coba kita lihat. Sementara fasilitas kita nggak banyak tambah. Jika angkanya seperti itu, bagaimana artinya secara komunitas secara umum, bagaimana di komunitas perusahaan ya, Dokter Ani ya, untuk tren diabetes saat ini ya, mungkin bisa dikasih di perusahaan seperti itu. Iya, Dokter Aji. Jadi inline sih sebenarnya sama yang tadi Prof sampaikan. Jadi kalau mungkin karena di tempat kerja itu kita kan ada rutin medical check up tahunan ya. Jadi itu agak sedikit menolong. Memang tapi sempat ada di masa pandemi itu yang lagi tinggi-tingginya itu kita sempat agak menunda medical check up sampai kondisi cukup aman. Nah, pada periode tersebut kan juga office itu kan banyak dari rumah gitu ya. Iya. Orang nggak bergerak. Terus kalau dulu bergerak masih naik turun kendaraan umum tuh mungkin juga masih lumayan exercise juga tuh ya buat mereka. Kalau sekarang tuh udah benar-benar nggak ada gitu. Nah, pada waktu mulai dilaksanakan lagi medical check up itu cukup menakjubkan. Saya punya banyak peningkatan kasus pradiabetes, terus kemudian ada kasus diabetes baru gitu. Tapi kalau secara populasi sih itu terdiagnosa diabetes di populasi pekerja perusahaan tempat saya itu sekitar kurang lebih 3% ya. 3% hampir 4% kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang tadi Prof sampaikan, dari yang 4% tersebut itu yang terkendali ya, itu setengahnya lah kurang lebih. Yang setengahnya lagi edukasinya setengah mati.
gitu. Selalu ada aja, "Aduh dok saya kos-kosan, makannya susah," kayak yang tadi Prof bilang, makan dapatnya seadanya gitu. Eee, apa ya, akhirnya pilihan-pilihan makanannya pun jadi walaupun kita edukasi agak susah gitu dan, program yang biasanya kita berikan pada waktu tatap muka seperti coaching, kita punya program lah ya, nanti mungkin akan kita bahas lebih ini, itu jadi juga agak terkendala gitu. Jadi dia apa ya, kan kita berusaha menginspirasi mereka gitu dan itu memang, menjadi challenge buat kita untuk bisa menginspirasi mereka untuk dapat, hidup, lebih sehat gitu ya. Itu Ya, sih. ya ini menarik dengan adanya tadi gambaran secara umum dan juga di perusahaan juga meningkat. Boleh tahukah Dokter Ani pekerjaan mana tertentu mungkin yang memang lebih meningkat kasus prediabetes atau diabetesnya seperti itu? Jadi apakah yang memang Sebenarnya ya kebetulan kan saya bekerja di bidang, migas ya, di mana ada 2 jenis pekerja office dan pekerja lapangan ya. Eee, Office itu memang lebih meningkat, kalau lapangan tuh karena mereka masih ada apa ya, jalan-jalan di lapangannya gitu ya, jadi itu lumayan masih, menolong mereka gitu. Tetapi teman-teman yang memang sudah existing-nya punya diabetes tapi terkendali dan pekerja lapangan, itu juga karena mereka kan kita punya ketentuan, selama masa pandemi akhirnya mereka dialihkan tidak di lapangan ya karena khawatir pada periode tersebut, lebih lebih berat ya kondisinya kalau sampai terinfeksi Covid gitu ya. Akibatnya justru malah mereka kan kurang gerak nih, ya, malah diabetesnya jadi ya ya aktivitas fisik kurang ya jadinya jelek juga gitu dan alasan mereka adalah, "Saya takut Dok mau kontrol ke dokter spesialis lagi Covid gini, rumah sakit banyak banyak pasien gitu, nanti kalau saya malah ketularan gimana?" Ya kayak gitu. Tapi, setelah kondisi mulai membaik ya ini mulai kita kendalikan lagi, nah mereka mulai terkendali seperti itu sih. eh, kembali ke Prof, tadi saya lupa menanyakan Prof, pasien-pasien Prof ini kebanyakan dari usia produktif atau bagaimana Prof? Artinya yang memang masa bekerja banyak kah Prof yang datang gitu? Gini Pak, saya selama COVID 2 tahun itu kan sama sekali tidak praktek offline. Hmm. Segitu COVID bulan pertama saya online. Sampai detik ini belum ketemu pasien, paling ketemu 2-3 orang pasien luka aja. Karena itu karena berani aja sebetulnya. Tapi face to face saya belum. Sampai sekarang belum. Tapi online ya banyak yang suka sih. Karena lebih aman gitu. Dan datanya memang kesempatan itu ada. Dan saya juga pikirkan bahwa kalau masyarakat diabetes, kalau yang ditangani oleh perusahaan itu lebih lumayan, baiklah malah. Iya. Karena mereka diikuti, Pantau ya Pak? diwajibkan, lalu dikasih fasilitas. Coba masyarakat nyari obat, berani ke apotek nggak berani, ke dokter nggak berani, ke laboratorium apalagi. Dan bayangkan, jadi ada obat yang dikurang-kurangi. Daripada habis, dia kurangi. Jadi udah makannya susah, exercise enggak, obatnya tersendat-sendat. Kalau lama tidak kontrol, obat juga bisa dilanjutkan, tapi nggak tahu dosis turun naik apa enggak. Ya, jadi kita bayangkan, kalau di perusahaan, katakanlah di perusahaan-perusahaan, itu kan ada anda semua yang ngurus. Ya, dan mereka wajib ya kalau nggak sehat juga nggak boleh kerja, jadi mereka masih ada pemicu dan dipacu, yang lain kan tidak. Jadi bisa bayangkan itu aja masih ada yang nggak benar kan. Iya. Coba bayangkan kalau nggak ada Nggak ada yang kontrol ya itu yang terjadi. Jadi saya bayangkan segitu pandemi selesai ya kita tunggu tanggal mainnya mereka itu seberapa jauh. Nggak usah jauh-jauh, saya di sini aja biasa setiap tahun check up, 2 tahun nggak pernah check up. Iya. Ya kan? Sama, Anda juga mungkin begitu. Nanti udah tenang-tenang baru nanti kita cek. Nah, nanti udah ketahuan ini kita benar nggak? Are we doing good on this last 2 years or not? Ya, kebanyakan memang 1 tahun kelewat, Prof. Artinya annual medical harusnya memang tiap tahun ya. Kemarin
bolong setahun, dan tahun kedua lah istilahnya kita bilang ini ya temuannya jelek-jelek ya, Dokter Ani ya. Ya, obesitas naik Iya, udah bisa diprediksi. dan Dan babynya obesitas, ngeri-ngeri. Ya, dan kalau obesitas naik kan komorbidnya nambah. Betul. ya. Jadi memang Ya, faktor penambahan berat badan, kemudian sedentary lifestyle itu sangat-sangat berpengaruh ya, Prof ya, ketika dari 10 juta angka ini menjadi 19 juta di 2021, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan awareness gitu ya kepada mereka-mereka ini yang ini berat badannya udah limit nih gitu, seperti itu. Jadi memang kita bisa mencegah supaya penambahannya itu tidak terjadi lagi, seperti mungkin dokter ya yang bisa ini apakah ada program tambahan seperti itu setelah medical tadi gitu? Oh, oke. Jadi memang nggak mudah ya, di tempat saya itu kebetulan kita sudah coba beberapa metode pendekatan untuk bisa mengedukasi mereka gitu ya. Akhirnya kami putuskan pada waktu itu kita melakukan pendekatan dengan lifestyle medicine, di mana pendekatannya itu adalah mungkin kalau kita lihat di Perkeni itu juga lini pertama sebenarnya adalah perubahan pola hidup. Nah, itu yang kita coba lakukan pendekatan tersebut. Tapi memang dari pengalaman selama beberapa tahun kita mencoba, ternyata pola yang mungkin harus dikuasai oleh para dokter dan mungkin kita, terutama dokter perusahaan gitu ya, kemampuan kita dalam meng-coaching. Kita cenderungnya jadi mentoring gitu ya. Mungkin kalau dokter spesialis kan punya pasien banyak dan nggak punya waktu lebih untuk mengedukasi lebih dalam gitu ya ke para pasien gitu. Nah, di sini peran kita sebagai dokter perusahaan itu lebih ke arah ke coaching-nya untuk mereka memahami sebenarnya grassroots dari penyebab itu apa gitu. Jadi kita punya program coaching, terus kemudian tentunya kalau mereka dari hasil sebelum ikut program itu tentunya kan ya annual medical check-up dulu ya, kita tahu gitu. Begitu tahu, nah itu orangnya kita panggil dan kita informasikan bahwa kondisi kesehatannya seperti apa. Kemudian kita informasikan bahwa kita punya satu program untuk membantu mereka melakukan perubahan pola hidup. Di dalam program tersebut itu salah satunya adalah coaching, ada focus group discussion dengan sesama orang dengan diabetes atau dengan diabetes. Bahkan kita mix sebenarnya dengan penyakit kronis yang lain. Jadi nggak spesifik untuk diabetes karena memang coaching itu butuh waktu ekstra dan kalau kita lakukan one by one itu nggak akan punya waktu yang cukup. Jadi itu kita lakukan bersama, tetapi nanti ada FGD dengan bukan tim ya. Saya punya beberapa fasilitator dan mereka dibagi dalam beberapa kelompok dengan diberikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan pada saat mereka untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi tugasnya tuh lebih tugas usaha merubah pola hidup, terus kemudian olahraga apa yang sudah berhasil mereka lakukan atau aktivitas fisik apa yang bisa mereka tingkatkan, kayak gitu-gitu. Terus kemudian memang ini ada perbedaan pada waktu masa tidak pandemi kita bisa tatap muka itu kita ada kelas icip-icip gitu istilahnya ya. Jadi kita bikin kayak bagaimana sih mengolah makanan itu sehat, itu kemudian kita berikan contoh kepada mereka dan mereka melakukan icip-icip makanan. Jadi mereka tuh tahu bagaimana cara mengolah versi, oh kalau saya buru-buru pagi hari sarapan, paling cepat tapi tetap sehat dan berserat, tinggi serat, itu apa? Itu saya ajarin memang secara khusus gitu. Terus bagaimana mengolah makanan dengan minyak yang sangat minimal atau bahkan tidak pakai minyak gitu. Karena kunci dari diabetes itu adalah, salah satunya adalah lemak ya, tingginya lemak gitu. Jadi di situ yang coba kami berikan informasi kepada mereka. Kemudian tentunya pasti kita juga mengedukasi mereka bagaimana cara menggunakan glukometer ya, alat glukometer secara mandiri dan kapan sih mereka perlu pakai terutama kalau istilahnya kayak self management disease ya untuk mereka kapan sih lampu merah buat mereka, kuning buat mereka, hijau buat mereka gitu. Kapan mereka harus segera datang ke dokter, terus kapan untuk meminta bantuan untuk perubahan adjustment terhadap obat yang diberikan kayak gitu. Mohon maaf dokter, ini saya potong sedikit. Ini menarik nih tentang glukometer nih, gitu ya.
Bagaimana pandangan Prof. Sidarto nih, Prof, mengenai tadi apa namanya yang sudah disampaikan Dr. Andi, artinya edukasi, kemudian setelah itu monitoring menggunakan glukometer seperti dari pandangan Prof seperti apa, ada glukometer tentang glukometer ini, apakah memang sangat membantu seperti itu dan validitasnya seperti apa begitu, Prof? Silakan, Prof. Ya. Jadi memang saya ingin sampaikan bahwa kita ini pandai mendiagnosis, mulai pandai mengobati, tetapi seringkali tidak konsisten dalam hal monitoring. Justru monitoring ini yang paling penting menurut saya, ya, karena monitoring ini sebetulnya makan waktu sih bagaimana menerangkan kelas-kelas yang disebut oleh Dr. Ani memang baik, ya, tetapi memang kalau dalam cluster office mungkin lebih gampang. Yang susah kalau untuk masyarakat umum yang tidak bisa dikumpulin. Ya, monitoring itu sangat penting. Cuman kalau saya sih terus terang, nggak gitu biasa untuk monitoring kalau tidak pakai insulin. Kalau monitoring makanan, misalnya makan ini naik berapa, saya pikir itu mungkin agak sulit. Kalau pakai gula darah, kalau pakai SMBG. Yang sekarang sedang ada tren ke arah situ dan di dunia udah mulai dipakai, ada pakai CGM. Pakai continuous glucose monitoring atau pakai flash monitoring. CGM. Tetapi itu biayanya lumayan, tapi mungkin untuk perusahaan bisa. Jadi pakai CGM itu kita bisa melihat bagaimana pola makannya, karena nanti dilihat ada yang kita sebut time in range. Jadi pasien itu diberi monitor pakai continuous glucose monitoring selama 14 hari, dipasang alatnya, diikuti selama 2 minggu, ya, kemudian dilihat nanti range-nya. Time in range harus antara 90-180, 70%, jadi dalam 14 hari itu harus 70% harus ada catatannya, dan 70% harus dalam range antara 90-180. Nah itu baru bagus. Nah nanti ada time above range, ada time below range. Time above range antara 180 dan 250, lalu very high di atas 250. Time below range TBR itu di bawah 90 sampai 70, lalu di bawah lagi sampai 54. Jadi below range ada 2 klasifikasi. Ya. Nah, itu tentu kalau yang di bawah 54 hanya boleh 1%. Nah, itu pakai CGM. Nah, itu nanti dia makan, dia suntik, dia minum obat apa saja itu bisa kelihatan. Cuman kalau misalnya kita hanya pakai obat oral, kita monitor makanan, kayaknya nggak cepat. Karena obat oral itu kan saya katakan tidak seperti cabai rawit langsung pedas. Kecuali dia pakai insulin. Kalau pakai insulin langsung ada efeknya. Yang sehingga kalau pasien saya misalnya dia punya ada monitoring, lalu dia pakai obat oral, makan setiap kali habis makan dia periksa, saya bilang kamu nggak ada kerjaan lain. Karena ini bukan, karena akhirnya dia akan stres, ya, akan ini naik, udah gitu naik dari 150 ke 160, naik dong katanya. Iya betul. 10 kok ribut saya bilang. Ya naiklah saya bilang gitu. Nah, emang nggak ada kerjaan lain saya bilang, hidup kamu hanya ngukur gula saya bilang. Yang penting A1C kurang dari 7%, nah kita tunggu. Kalau mau cepat ya 2 minggu pakai glycosyl-albumin. Tapi kalau obat oral, why do you have to check like that? No need. Kalau hanya pengen tahu, oke, fine sekali dulu. Tapi tidak setiap hari. Pasti ada kerjaan lain lebih penting daripada ngukur-ngukur gula. Stres saya bilang. Gula naik stres, gula turun stres. Kapan nggak stresnya saya bilang. Sementara obat itu kan nggak, ya apa ya? Bukan, ya itu seperti saya katakan, nggak ada langsung efeknya. Malah saya katakan, kalau misalnya saya kasih obat oral, ya, kemudian pasien punya alat, saya bilang, jangan periksa gula darah ya. Bulan depan baru cek A1C. Bab ini bukan langsung kamu minum, kalau nggak dibilangin gitu, 1 hari dikasih obat, dia udah periksa.
Ya, ya Prof. Masih tinggi. Iya, Hari kedua masih tinggi. Ini dokter salah nih. salah kasih obat. Minum obat nggak turun-turun, dia bilang. Hah? Apa obatnya palsu, dokternya mau? Nggak turun, dia bilang. Jadi akhirnya dia komplain. Siapa yang suruh periksa? Saya bilang. Kan ini nggak ada efek langsung. Obat yang cepat efeknya itu hanya insulin. Lo pakai insulin nggak? Enggak. Lo ngapain? Ngapain? Obat oral itu yang cepat sulfonylurea 2 minggu. Obat SGLT itu 1 bulan. Yo periksa 2 hari. Ya belum ada efek. Oh salahin obat salahin dokter, kamu salah sendiri, siapa yang suruh periksa gitu. Kan belum ada efeknya, itu harus building up. Nah, jadi selalu kalau pasiennya intelektual itu saya bilang, lu punya alat, jangan periksa ya. Nanti periksanya. Paling cepat 2 minggu fine. Tapi enggak sebelum itu. Akhirnya nanti kita dibodoh-bodohin nih, dokter kasih obat kok gue belum turun katanya. Karena dia pikir magic is going to happen. I give me 1 tablet tomorrow is going to... Ya enggak lah. Bagaimana aja? Dokter masih. Ya betul Prof, betul. Jadi biasanya yang kita kasih minimal mereka tahu dulu gitu. Tetapi yang biasanya kita minta untuk monitor itu terutama yang baru adjustment obat atau yang baru dapat insulin. Terus kalau juga sama yang biasanya kayak dapat sulfonylurea yang model-model ngedrop gitu-gitu awal-awal tuh biasanya itu kita kasih itu. Tapi nggak semua gitu karena juga mereka juga nggak semuanya punya itu, bahkan kita juga nyediain beberapa mereka datang ke klinik gitu sih untuk yang di site gitu ya, mereka datang untuk sekali-sekali itu pun kita tanya ngapain ngecek gitu, jadi nggak yang mau tidur ngecek kayak gitu-gitu enggak. Iya. Kalau sekadar pengen tahu nih, saya mau makan obat, saya mau makan burger, pengen tahu naik apa enggak, fine. Ya, untuk apa istilahnya kayak pembanding lah sekali-sekali. Iya, okay, benar. Gitu. Saya biasa makan kiri fine. Tapi makanan ini lain kali gue jangan makan ini tinggi, itu fine, itu pembelajaran. Tapi bukan kerjaan sehari-hari, pagi siang sore periksa terus, ya gitu. Paling sama kalau ini sih Prof, nggak tahu ya Prof, kalau mau exercise ya. Baru udah lama nggak pernah exercise terus mau baru exercise tuh biasanya ya saya bilang coba deh dilihat kalau mulai ngelieng atau apa. Nah itu yang itu juga susah juga. Ya itu mulai di mana supaya tahu ya aktivitas fisik. Sementara kita ajarin kalau udah exercise turun. Dok ini kenapa dia naik ya? Nah, jadi bingung dia. Ya, ini menarik juga tadi sempat disebutkan Dokter Ani, Prof, masalah ada apa namanya rejim atau obat anti diabetik oral ya, yang tadi sempat juga disebutkan bahwa bisa meningkatkan efek samping ya, drop hipoglikemi. Mungkin dari setiap tahun ada catatan-catatan begitu ketika pasien diberikan obat-obat jenis ini, kita harus pantau mungkin lebih ketat atau seperti apa, Prof? Begitu? Ya gini. Obat yang bikin hipo itu kan hanya sulfonylurea dan insulin, yang lain tidak. Oleh karena itu, kalau orang yang A1C tidak terlalu tinggi, jangan pakai sulfonylurea. Ya kalau di atas 7 boleh lah, dia kurang dari 7 pakai ya metformin dulu lah. Ya kecuali fungsi ginjalnya enggak. Kalau IGFR dapat di bawah 60 jangan. Ya biasakan dulu, karena metformin obat murah, obat bagus, tapi nggak boleh diberikan kalau GFR kurang dari 60. GFR di atas 60 silakan kasih. Efek sampingnya paling uang. Dan pakai metformin itu nggak usah periksa gula darah. Karena dia nggak bikin hipo. Dia naikin dosis tiap kali 500 ml, tiap minggu naik, sampai nanti setelah 1 bulan 2000, nah setelah itu baru kita cek. Efek sampingnya aja yang dilihat. Selama tidak mual, minggu pertama 1 kali 500, minggu kedua 2 kali 500, minggu ketiga 3 kali 500, minggu keempat 2 kali 1000. Setelah 2000, nah tidak mual, baru kita lihat gula darahnya lagi. Lain kalau pakai sulfonylurea. Nah, kalau kita takut, ya kita bisa pakai periksa gula darah puasa aja. Ya, tapi juga nggak tiap hari. Ya, bisa menggunakan glukometer ya, Prof ya? Artinya bisa menggunakan bisa pakai point of care bisa. Nggak usah ke lab. Hanya ingatkan aja, target gula darah puasa adalah antara 80 atau 90 ke 120. Ya, target gula darah sewaktu atau prandial sekitar 180. Kalau selama itu aman, jangan gula darah puasa di bawah 70, itu aja.
Jadi pesan yang penting. Pakai dulu ya, pakai dosis kecil dulu, misalnya glimepirid 1 mili dulu, jangan langsung tinggi. Kalau obat yang lain, golongan-golongan baru nggak akan hipo. Di PP4 inhibitor tidak hipo, ya itu inhibitor tidak hipo, gliflozin tidak, hanya sulfonylurea. Dan insulin tentu ya. Oke. Ada mungkin dari dari pasien atau pekerja dokter Rani seperti itu yang menggunakan obat-obat insulin atau tadi yang sulfonylurea yang memang meningkatkan efek samping hipo seperti itu, dokter Rani. Mungkin ada cara-cara pencegahannya seperti itu yang sudah dilakukan. Kalau di tempat kita sih alhamdulillah sampai sejauh ini nggak pernah punya kasus yang hipoglikemik ya. Dan juga memang pasien yang menggunakan insulin itu biasanya juga awal itu tidak langsung kita tempatkan mereka di lapangan. Jadi adjustment-nya selesai dulu gitu, udah bagus gitu, baru nanti kita izinkan. Biasanya berapa lama, Dok? Biasanya berapa lama, Dokter Ani, untuk adjustment-nya? Insulin cukup cepat sih ya. Biasanya sih kalau buat aman itu kan kita biasanya ada kayak setiap kali medical check up tuh ada kayak fit for task-nya gitu ya. Nah, terus ada validity dari hasil medical check up. Nah, untuk orang-orang ini biasanya kita kasih validity-nya pendek 3 bulan untuk memaksa mereka datang ke kita. Karena kalau kita buka 1 tahun gitu ya, biasa agak bandel nanti nggak balik gitu untuk kontrolnya. Jadi kita minta 3 bulan, terus nanti sambil 3 bulan itu dalam 3 bulan itu kan ada beberapa kali pertemuan itu kita lihat progresnya seperti apa. Oke, biasanya nanti langsung bisa kita kembali ke kerja di offshore gitu atau di onshore kalau memang udah terkendali. Ya. Jadi sempat juga disebutkan Prof bahwa pemberian seperti obat anti diabetik oral itu kan kita akan periksa nanti 2 minggu atau setelah 4 minggu seperti itu ya. Untuk kasus-kasus yang awal atau temuan baru gitu, Dokter Ani, ini lebih ke Dokter Ani dulu ya, Prof. Itu apakah ada ada pemeriksaan tambahan ketika mereka udah ada temuan nih, katakanlah dia harus ada pemeriksaan rutin lagi misalnya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan seperti itu, Dokter Ani? Iya, biasanya tiap 3 bulan ya kita minta mereka rutin periksa HbA1c-nya. Untuk lihat juga kepatuhan mereka dalam mengkonsumsi obat, dan juga kita mintakan mereka melakukan perubahan pola hidup ya. Jadi biasanya nanti kita tuh ada assessment penilaian lifestyle-nya mereka dari 6 pilar lifestyle itu, poin mana yang mereka menjadi penyebab mereka condong menyebabkan penyakit diabetes gitu ya. Nah, itu yang kita coba kerja bersama, dan itu biasanya kita ngobrolnya juga sama keluarga ya, karena biasanya nih program nggak akan jalan kalau keluarganya nggak support. Ya. Jadi itu sih. Oke. Menurut Prof. Tridatawan, kapan pasien harus kembali artinya menemui spesialisnya seperti itu, treating spesialisnya untuk ini, Prof? Ya, memang dikatakan begini. Kalau kita pakai monitor, kalau katakanlah kita pakai insulinnya misalnya, apalagi pakai multidose, maka setelah kita lihat target-target tercapai, misalnya perandiannya sekitar 180-an, puasanya sekitar 90-130, maka nanti kita cek HbA1c. Dan itu 1 bulan udah bisa kita cek. Ya, nggak mesti 3 bulan. Tapi kalau 1 bulan belum turun, kita mungkin lihat lagi bulan kedua. Ya, begitu juga obat oral. Obat oral kalau A1c-nya katakanlah di atas 9 kan bisa pakai insulin, bisa enggak ya. Tapi kalau nggak ada dekompensasi metabolik, misalnya H1C 8 misalnya, kita mau turunkan 1 bulan, kita kasih obat oral, bisa kita cek. Kalau tidak turun, kita bisa kayaknya nggak turun nih, kita bisa langsung adjust dosisnya, nggak usah tunggu 3 bulan. Karena 50% dari perubahan itu sudah terjadi pada bulan pertama. Jadi kalau misalnya setelah 1 bulan kita kasih obat A1C dari 8 tetap 8, loh, harus kita rubah nih. Dosis. Harus cek lagi, lifestyle-nya udah betul enggak? Kalau makannya udah betul, exercise sudah betul, kemudian masih tercapai, maka obatnya kita adjust lagi. Mohon maaf, Prof, targetnya kalau kita tuh berapa persen ya, Prof, dari yang pertama kali diberikan obat, kemudian 1 bulan itu HbA1c-nya kira-kira target dari kita tuh turun berapa persen gitu, Prof? Nah, tergantung baseline. Kalau baseline-nya di atas 10, dia cepat turunnya. Misalnya 12, bisa langsung 10.
Tapi kalau 8 dia turunnya 0,0. Apalagi kalau 7 misalnya 7,5 gitu. Ya, dia tuh begini 0,1 jadi 7,3, 7,2. Tapi kalau makin tinggi, saya pernah ada satu pasien yang A1C-nya 20,4. Dalam tempo 4 bulan saya bikin 5,7. Tapi pakai insulin. Ya. Ya, turunnya mungkin, ya. Ya, jadi kalau makin tinggi makin cepat turun, tapi segitu udah sampai ke 8 dia lebih pelan turunnya. Yang persentase turunnya. Kalau 10% dari 12 sama 10% dari 7 kan beda. Ya. Berarti kalau itu sebelumnya tadinya 8%, kemudian dia turun jadi 7,8 atau 7,9 itu termasuk suatu kemajuan ya, Prof, dari yang 1 bulan. Ya, ada kemajuan. Jadi kita nggak usah rubah obatnya. Tapi kalau bisa 7,5 atau naik dari 7,8, nah something is wrong. Bisa saja kan. Tapi biasa gini, kalau saya apa yang saya kerjakan sekarang, kalau HbA1c masih di atas 7, saya suruh pasien balik tiap bulan. Segitu pasiennya sudah di bawah 7, now you can go after 3 months, 3 bulan. Kalau enggak, kita clinical inertia. Kalau kita tunggu 3 bulan belum turun, terus kita tunggu 3 bulan lagi, belum turun juga, setahun kita turunnya. Iya, betul. Sementara di dalam guidance bilang yes fine 3 bulan, tetapi if you according to the physician, kalau kita mau adjusting dose, kalau kita mau turun, kita bisa pakai point of care tiap bulan, A1C tiap bulan, baru kita lihat. Karena itu boleh, apalagi kalau memang perusahaan mau lebih teratur. Kalau pasien sendiri kan mungkin masih cari waktu dan segala macam. Tapi kalau pasien-pasien saya ini balik tiap bulan. Dan kalau saya memang pasien yang tinggi, mungkin saya periksa 3. Saya nggak pernah periksa gula darah 2 jam PP. Saya periksa gula darah puasa, glycated albumin, sama glycated hemoglobin. Gula darah puasa untuk lihat kalau puasa udah bagus, ya tentu kalau target antara 90-130, fine, udah bagus. Tinggal nanti habis makannya berapa. Nah, glycated albumin memberikan gambaran 2 minggu. A1C memberikan gambaran 1-3 bulan. Ya, memang kelihatannya high cost. Tapi at the end tidak. Karena akan lebih cepat tercapai. Nah, untuk mereka-mereka yang ada kelainan hemoglobin, misalnya anemia hemolitik, atau memang habis transfusi, atau CKD, nggak bisa pakai HbA1c. Tidak bisa pakai glycated albumin, syaratnya. Kalau ada kelainan fraksi hemoglobin nggak bisa dipakai juga. Ya. Sempat juga disinggung Prof mengenai tadi insulin ya. Artinya memang untuk terapi insulin ini kadang menjadi suatu momok ya yang mengerikan gitu untuk pasien. Apakah ada dampak panjangnya, kemudian juga mungkin bagi sebagian dokter perusahaan juga momok karena pasien tersebut juga harus kita kontrol lebih ketat, kemudian apakah dia membawa obat ketika ke lokasi pekerjaan. Nah, untuk pasien, untuk terapi insulin ini, Prof, maksud saya, apakah memang ada dampak panjangnya, artinya dampak kesehatan buruknya seperti itu? Mungkin nanti kita bisa lebih mengedukasi ke pasien seperti itu, Prof. Jadi gini, insulin itu ada indikasinya. Ya, itu jelas dulu. Ya. Jangan gula darah tidak terkontrol, cepat langsung kasih insulin. Ya, jadi pertama gini, kalau type 1 diabetes nggak ada cerita. Ya. Ya. Harus pakai insulin. Tawar seperti apapun nggak ada cerita. Tapi misalnya type 1 diabetes datang ke saya bilang saya tetap pakai obat, saya nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa ya cari dokter lain, karena saya tidak akan kasih obat oral. Ditawar kayak apapun saya nggak mau. Nah akhirnya dia kaget kan, ini dokter, cari dokter lain, kemana lagi katanya gitu. Akhirnya nurut, karena nggak mungkin dong type 1 kita. Kita harus ngotot dong, bukan ngotot. Kita kan nggak salah kalau type 1 kita kasih obat oral, kan usaha manusia tetap untuk mencari yang lebih enak. Nah, kita harus menggunakan indikasinya jelas type 1. Demikian juga diabetes dengan kehamilan. Masa kita kasih obat oral?
Tapi kalau wanita hamil lebih enak diomonginnya karena dia ingin dari suntik sudah apa jungkir balik juga mau, insulin juga oke karena ada cita-cita punya anak sehat mau. Tapi kalau enggak lebih sulit untuk meyakinkan. Nah, kemudian kalau ada mau operasi, demikian juga harus pakai insulin kan. Kalau gula darah masih di atas 200, dokter mana yang membius? Tetap harus pakai insulin. Nah, ini juga lebih enak ngomonginnya. Misalnya operasi appendix, dia nggak mau suntik insulin. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih obat oral 2 minggu balik. Loh, kok 2 minggu? Ya kan kalau pakai obat baru 2 minggu turun. Kalau pakai insulin nanti juga turun. Nah, kalau belum turun dokter bedahnya nggak akan operasi, tunggu aja pecah. Akhirnya mau. Ya ini taktik-taktiknya. Jadi maksud saya insulin itu tidak, orang kan takut kalau insulin seumur hidup. Nah, indikasi-indikasi ini. Nah, sebetulnya untuk yang tidak seperti itu, maka kalau A1C di atas 9%, lalu kemudian ada pada saat yang bersamaan ada dekompensasi metabolik, yaitu poliuri, polifagi, polifisi berat badan turun, ada indikasi pakai insulin. Kalau di atas 9%, tapi orang yang gagah berani aja biar gula darah 300, oke kita bisa pakai obat oral. Tetapi obat oralnya langsung 3, langsung kombinasi. Jangan ngirit-ngirit, 1 naikin dikit jadi 2, naikin dikit jadi 3, nggak bisa, langsung 3. SU, metformin, terserah pakai apa. Nah, tinggal kepandaian kita untuk meramu itu jamu itu. Tapi tetap monitornya sebulan-sebulan. Nah, kalau kalian susah, paling enggak targetkan gula darah puasa dulu. Kalau gula darah puasa udah bagus, nah baru kita target yang lain. Jangan mau semuanya ditarget. Puasa mau asap juga, oh ya satu-satu lah. Mana dokter Andi? Ini pengalaman nih beliau nih, diabetes nih. Saya dengar cerita dia pinter nih. Dia tahu persis tentang coaching, tentang apa, tentang apa, jago nih. Ya, saya bisa nilai. Ya, mungkin sharing aja. Memang pada waktu kita melakukan assessment terhadap karyawan itu rentang variasinya banyak banget, terutama willingness-nya mereka ya. Jadi itu biasanya kita lihat kemauan mereka untuk merubah pola hidup itu ada di level apa gitu. Terus kemudian biasanya tuh kami berikan kayak semacam edukasi bahwa kalau kamu melakukan pola hidup di level ini, kamu tuh akan mencapai target kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kamu lakukan ini, targetnya seperti ini. Jadi kita kasih edukasi seperti itu. Jadi dia akan menentukan sendiri, memilih goalnya. Kira-kira dia mau goal yang di mana. Memang ideal semua pengennya goalnya lepas dari apa ya obat-obatan gitu ya. Tetapi saya juga kasih info. Kalau mau ini berarti ada konsekuensi yang harus diambil dan apakah mereka sanggup melakukan atau tidak gitu. Dan ini harus di-adjust juga dengan kebiasaan mereka sehari-hari dan itu harus saya assess biasanya karena kalau mereka juga goalnya pingin setinggi langit terus kemudian mereka juga tidak punya apa ya kemampuan dalam hal waktu terus kemudian support dari keluarga dan lain-lain itu juga nanti mereka jadi patah arang terus akhirnya malah nggak mau berobat. Itu yang justru saya khawatirkan gitu. Jadi itu macam-macam. Tapi kalau yang mau ngambil goal yang tinggi, saya juga sudah pernah punya kasus dalam waktu 2 bahkan hampir 1 bulan. Itu bahkan lepas obat. Yang lepas obat bukan saya tapi dokter spesialisnya. Jadi itu membuka mata mereka bahwa sebenarnya diabetes terutama tipe 2 ya, bukan yang tipe 1. Itu benar-benar lifestyle banget dan mereka tuh sebenarnya mampu melepas obat dengan merubah pola hidupnya. Tetapi komitmennya memang harus kencang, disiplinnya juga harus kencang gitu. Nah, ngerubah mindset-nya itu dan juga coaching serta pendampingan itu memang effort yang agak luar biasa tapi worth it gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang berhasil ini itu saya quote and quote itu kayak rekrut secara tidak langsung jadi marketingnya buat bantu saya. Ini loh contoh, nanti kalau mau ini bisa tanya ke dia gitu. Kurang lebih begitu. Jadi dia juga bantu untuk memberikan contoh. Memang yang paling susah itu adalah makannya mereka gitu. Karena mereka pilihan makanannya itu selalu refined sugar ya, karbo simple gitu dan mereka tuh anggapannya adalah kalau orang sakit diabetes itu artinya tidak bisa makan gula. Nah, itu yang benar-benar akhirnya mereka jadi lemes juga gitu ya. Padahal sumber utama kita kan justru gula ya. Nah, itu yang biasanya kita edukasi bahwa
kamu itu kalau mau makan gula boleh, tapi yang serat tinggi. Terus justru yang low fat gitu. Low fatnya itu apa ya? Harus pinter-pinter milih juga gitu. Antara misalnya ada pilihan makanan, aduh dok saya di pertemuan terus saya nggak bisa gitu, itu kita ajarin yang kayak begitu-begitu supaya mereka tuh jadi cerdas dalam memilih makanan mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang paling the best buat dia gitu. Yang kayak gitu-gitu sih dok, itu kalau mau itu bisa panjang lebar dok program itu. Mungkin dari Prof. Sidartawan ada tambahan mungkin pemilihan menu seperti itu yang jadi bisa tambahan catatan bagi kita seperti itu. Ya. Kalau Dokter Ani kan diplomanya kuliner, jadi jago. Iya, saya ngambil kuliner Prof. Ya, kalau saya kan backgroundnya lain. Jadi saya kalau bilang begini, kalau pasien diabetes saya bilang diabetes nggak ada dietnya, boleh makan apa saja. Betul. Nggak ada yang nggak boleh, nggak ada cerita saya bilang, nggak ada diabetes. Yang penting kita atur makannya sama-sama. Ya, dia bilang saya ini secara umum dulu ya. Saya boleh makan nasi. Saya mau nasi apa aja boleh. Mau nasi putih, nasi hitam, nasi coklat, nasi India, nasi apa. Semua boleh, asal jangan 2 piring. Ya, Karena kadang-kadang pikir saya makan beras merah. Saya bilang, ya apa? Beras putih, merah, nasi putih, nasi merah, nasi kuning, nasi hijau, nasi hitam, sekarang macam-macam nasi. Ya, selama ukurannya sama, fine. Tapi kalau kamu makan beras merah 2 piring, sama aja. Naik. Jadi nggak ada soal, saya bilang. Yang penting karbonya ini mau ganti nasi, mau singkong, mau ubi, mau bihun, mau soun, mau cak, mau apalah itu. Silakan, asal ada aturannya. Jangan lebih dari itu. Jadi sebetulnya boleh. Mau makan gula, boleh. Cuman berapa? Kalau minum teh pakai gula, fine. 1 sendok teh. Masak pakai gula, silahkan. Mau pakai kecap manis, boleh. Yang penting adalah kecap manis jangan diminum. Kalau jadi bumbu, dia bukan kecap lagi. Nah, approach seperti itu bikin mereka semangat. Karena mereka bayangkan, kalau saya disuruh diet, waduh, nanti saya dapat list. Ini nggak boleh. Saya bilang boleh. Makan buah apa saja boleh. Yang nggak boleh apa? 1 buah yang nggak boleh. Yang lain semua boleh. Kira-kira buah apa coba tebak? Apa Prof? Durian, Prof? Begitu? Buah simalakama. Itu yang nggak boleh. Cara itu adalah approach yang manusiawi. Semua boleh. Mangga silahkan. Tapi saya belum selesai. Berapa banyak, berapa potong. Tergantung besarnya mangga. Mangga golek besar, harum manis besar, makan mana lagi kecil. Silakan makan golek, tapi cuma 2 potong. Jangan 1 mangga. Kan bicara boleh, saya bilang. Hanya banyaknya nanti atur. Nggak ada buah yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Kan mereka jadi semangat, kan. Dan memang demikian, toh, Dokter Hani. Betul. Nanti Makan nggak boleh silakan. makan buah ini, nggak boleh itu, nggak boleh, stres mereka. Iya, bilang boleh dulu. Coba bilang nanti boleh mangga apa ya mangga. Tapi mangga, sebetulnya makan, saya bilang, gitu. saya nggak bercanda gini. Suka naik pesawat nggak? Ya, coba buahnya dapat berapa? Sepotong. Oh iya. Nah, kan buah juga. Nah, sepotong nanas, sepotong papaya, strawberry itu makan buah tuh. Iya. Tapi jangan makan mangga golek 1, ya jelas ada kurang naik, saya bilang. Karena hati-hati nanti kalau musim rambutan, musim duku, nah, boleh makan duku. Tapi 10, kalau nggak bisa 10 jangan. Taruh 10 makan, lebih dari itu jangan. Sekilo, karena duku kalau nggak sekilo nggak berhenti, saya bilang. Kalau nggak bisa berhenti, jangan. Kalau belum habis nggak berhenti, Prof. Nah, ada di depan mata. taruh 10. Nah. Ya, ini approach saya selama ini ya. Sangat ringan, tetapi tetap aturan. Nah, nanti pelan-pelan kalau nggak terkontrol, nanti baru kita bilang nggak bisa nih. Yuk mesti ke dietitian. Karena yuk nggak lulus ujiannya barusan. Ya, itu selama ini saya begitu. Terima kasih Prof. Catatan tambahan ini Prof.
setelah ini kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin yang di sini. Seperti itu, sebelum kita tanyakan nanti ke Prof dan ke Dr. Ani, ada titipan sponsor dulu ya. Silakan panitia, bisa dibantu. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Ya, kembali lagi dengan kami di Kopdar Diabetes No Problem dengan Prof. Sidartawan dan juga Dr. Ani. Ada 2 pertanyaan masing-masing yang saya ambil untuk Prof dan juga untuk Dr. Ani. Ya, mudah-mudahan nggak keberatan ya, Prof. Waktunya mungkin agak terlambat sedikit, nggak apa-apa, Prof ya? Boleh. Ya. Tangguh, udah langsung aja. Boleh. Ya. Dari pertanyaan dari Dr. Yitro kepada Prof. Sidartawan, saya menemukan tren pada beberapa karyawan yang sedang menjalani program penurunan berat badan menggunakan terapi medikamentosa diantaranya penggunaan metformin. Padahal yang bersangkutan tidak ada gangguan metabolisme gula darah. Bagaimana pendapat Prof terkait hal ini? Oke, terima kasih. Ya, kebetulan hobi saya juga obesitas. Ya, jadi saya tahu bahwa sekarang memang tren obesitas lagi tren. Ya. Bukan lagi tren, karena mulai ada usaha-usaha itu menggunakan pakai obat. Ya. Sebetulnya yang perlu adalah lifestyle. Ya, saya suka berkecanda begini. Yang penting pakai jamu. Pakai jamu apa? Dokter Adi pakai jamu apa? Jamu galian singset. Pakai jaga mulut. Oh, betul, jaga mulut. Jamu maksudnya Prof itu jamu ya? Iya, pakai jaga mulut. Ya. Itu yang paling penting satu. Kedua, aktivitas fisik. Obat tidak akan berhasil, apalagi metformin. Metformin bukan obat penurunan berat badan. Metformin itu weight neutral. Ya. Kalau ada PCOS, polycystic ovarian syndrome, gemuk, metformin obatnya. Tapi untuk PCOS, dan biasanya memang gemuk, ya metformin tidak dipakai untuk obesity. Obesity ada obatnya, ada beberapa dan akan ada obat baru, walaupun obat suntik. Tunggu tanggal mainnya, tahun depan pasti akan ada obat. Tetapi tetap tidak bisa ditinggal jamu. Kalau ada yang bilang jamu gendong,
Jadi jamu dan bergerak dong gitu. Oh, jangan. Ya kan lebih ingat kan? Ya. Ya, jamu gendong. Jaga mulut dan bergerak dong. Nah, jadi akhirnya baru obat. Ya jadi memang nggak ada obat metformin pakai untuk obesity. Tapi oke, masing-masing punya ilmu. Kalau secara saintifik, non diabetes bisa dikasih metformin berarti bukan untuk obesity. Kalau obesity dari 90 ke 89 turun sekilo mungkin bisa. Tapi kalau kita katakan obesitas berhasil itu kalau antara 5 sampai 10%. Ya. Kalau kurang dari 5% itu artinya gagal. Nah, kalau toh turun bukan metforminnya tapi jamunya. Mungkin itu Prof, ngambil side effect mual itu loh Prof, jadi biar nggak makan. Jamu lagi baliknya. Ya, kalau untuk diabetes betul. Kalau diabetes itu memang efek sampingnya kan memang mual. Kalau mualnya dikit saya suka diemin aja. Biar nggak makan jamu jadinya nanti. Muntah ya enggak lah. Ya, saya suka begitu. Saya kalau enggak kan saya suruh setelah makan. Coba minum sebelum makan, ada mual dikit kan. Nah, jadi enggak. Jadi orang yang dari makannya banyak, jadi makannya kurang paling tidak. Ya itulah. Ya itu trik-triknya itu Dokter Adi udah pintar. Kasih Oke, terima kasih Prof. Ya. Saya beralih dulu ke Dokter Ani ya Prof ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Vitorino ya. Dokter Ani, untuk pengguna insulin apakah boleh kerja offshore jika memang artinya di Dokter Ani ada lingkup offshore-nya, atau setidaknya secara umum pengguna insulin apakah boleh bekerja begitu Dokter Ani? Ya boleh sih di tempat kami. Yang penting adalah dia capai target terkendalinya itu ya. Kalau dia sudah capai target terkendalinya, terus kita pastikan juga. Biasanya kan kita punya klinik-klinik di Vaskes itu, di offshore itu ada. Kita pastikan minimal ada obat buat jaga-jaga. Jadi sebenarnya kita harapkan mereka selalu bawa pada saat on board. Jadi mereka harus lapor dan memastikan obat rutinnya mereka bawa. Tapi memang untuk berjaga biasanya di klinik itu juga ada, kalau kita tahu ada pasien dengan misalnya diabetes dengan insulin, memastikan bahwa kliniknya tuh punya spare. Just in case mereka lupa, mereka masih punya waktu untuk dikirimin obat dari onshore ya, dari untuk kita kirim itu sih. Baik. Jadi boleh saya kasih komentar nggak? Boleh silakan Prof, komentar. Ya, ini yang kita takut kalau pakai insulin itu kan hipo. Betul. Ya. Kalau apalagi pekerja-pekerja itu, kalau hipo dia akan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, jadi selama terkontrol baik, fine, jangan dibatasi. Cuman harus ada education untuk bagaimana mengatasi hipo. Ya. Lalu kemudian bagaimana gejala hipo, dan satu lagi, coba siapkan glucose tablets. Iya. Nah, itu susah. Nah, saya pernah bikin saya kalkulasi bawa sendiri, kalau pasien saya pakai insulin, saya kasih oleh-oleh ini, kasih bawa glucose tablets. Kan di Indonesia nggak ada yang jual. Nggak ada. Ya, di Singapura pun susah cari. Jadi saya harus cari di Eropa dan Amerika. Jadi kalau saya pulang dari Amerika, saya bawa beberapa tube. Pasien saya pakai insulin, saya kasih ini. In case you get hypos, you use this glucose tablets. Dan saya rasa mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar bisa masukin sendiri. Dextrose tablets, glucose tablets, oleh-oleh. Saya katakan gini, kalau orang pakai insulin harus aware bahwa dia akan ada risiko hipo. Ya, lalu kemudian dia harus siap. Saya suka katakan begini, kemana kau pergi, saya suka rahasia. Pasien kalau datang ke saya aja, kamu bawa nggak tabletnya? Bawa. Kalau nggak bawa, artinya saya salah. Saya kurang edukasi. Kamu harus kemanapun kamu pergi harus bawa. Karena saya bilang tentara pun pakai pistol. Bukan berarti dia mau nembak. Kemana dia bawa? Jangan nanti udah tiba-tiba ada maling, dia baru cari pistol, dia udah telat, saya bilang. Ya, walaupun nggak kemana-mana, misalnya polisi lalu lintas kan bawa pistol. Dia nggak pernah nembak orang. Ngapain polisi lalu lintas nembak orang? Misalnya. Tapi kalau kemana-mana, kalau in case ada apa-apa, dia punya. Gitu. Nah, kita kalau pasien dia pakai insulin, ya kalau nggak ada glucose tablet, ya harus pakai permen. Tapi ingat, permen jangan yang sugar free. Iya. Nah, biasanya si permen, Prof. Permennya dia mau sugar free. Ya ngapain dong sugar free? Nah, ini kecil-kecil yang perlu diperhatikan. Ya,
Apalagi saya bilang, kalau kamu nggak hipo di jalan tol, lantas macet, mau lari kemana? Nggak ada yang jual teh botol, saya bilang. Mau ketok-ketok mobil lain, saya bilang, mau diapain di gua nih? Ya, hal seperti itu, secara santai, tapi hipo yang paling kita takut. Jadi kalau ada glucose tablet lebih indah. Oke, thank you. Iya, dulu waktu banyak expat sih gampang, Prof. Sekarang agak susah, Prof. Biasa aja. Expat pasti bawa. Kalau expat pasti bawa. Nggak ada cerita. Itu must. Jadi kadang saya rata-rata yang expat memang diabetes juga, Bro. Iya, kan mereka besar-besar. Iya, betul. Ya, saya ingat kalau naik pesawat orang gede-gede ini, wah ini expat nih, pasti paling offshore nih, kerjanya di rig, badannya nggak ada yang kecil tuh. Nggak ketiban bor dia. Saya kembali ke Prof dulu, ada pertanyaan satu lagi ya Prof ya, mengenai tadi CGM, Prof, continuous glucose monitoring ya. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Boni nih. Saya tertarik sama CGM ini, apakah ada arahan atau sumbang saran yang buat penerapan CGM di kelompok masyarakat, Prof? Jadi bukan di pekerja ya, mungkin bisa melalui Pospindu seperti itu, Prof? Untuk ya. Terima kasih. Ya, CGM itu adalah monitoring orang-orang dengan yang susah terkontrol. Ya, apalagi pakai insulin. Walaupun pakai obat oral juga bisa untuk mengetahui polanya selama 2 minggu. Tapi kalau indikasinya sebetulnya kalau di internasional atau di Amerika mengatakan kalau pakai short acting, pakai multidose atau pakai basal insulin. Bukan pakai obat minum. Ya, tapi kalau brittle, orang yang susah diatur, kita ingin tahu polanya seperti apa, bisa juga dipakai. Tapi itu mahal. Mahal, cukup mahal. Alatnya saja mahal. Ya, tapi karena itu kita ada alatnya, Prof. Di kita ada alatnya, Prof, CGM ini ya? Ya, sebetulnya ada sih. Tapi kayaknya masih sempat ada, terus dia menarik diri, sekarang masih mulai mau masuk lagi. Tapi sekarang yang ada bukan CGM, tapi flash monitoring. Flash monitoring itu pakai patch. Lalu pakai patch itu, nanti pakai reader thread, ya. Itu ada, itu bisa di online sendiri. Kalau CGM kan dipasang di sini, lalu 24 jam. Lalu nanti pakai komputer bisa kita ikutin pola-polanya. Lalu keluar gambarnya nanti. Kalau yang flash monitoring itu yang pakai Libre, yang slack itu. Tapi itu juga kalau saya cerita, pernah ada pasien datang dari luar negeri, dia bawa alat itu, dia pakai tablet, dokternya sana dari luar negeri suruh pakai. Saya bilang ngapain lu nggak ada kerjaan lu pakai tablet periksa gitu? Dia ribut akhirnya, dok, gula darah kok sepanjang hari nggak stabil ya, turun naik terus. Emang maunya kayak apa? Kayak garis lurus. Kalau laut lurus semua mati dan nggak ada laut yang lurus. Saya bilang gula darah kita juga gitu karena dia pikir gula darah harus sepanjang hari 90 gitu. Ya, oh turun naik ya, makan naik turun naik, ya naik lah saya bilang gitu. Akhirnya dia stres, ngukuri terus. Akhirnya saya bilang ngapain? Wah saya balikin aja deh, gue stres ngukurin gula terus kayak nggak ada kerjanya. Benar saya bilang. Ya itu karena orang yang jualan alat rajin, akhirnya alat dibeli, dia periksa terus, akhirnya stres sepanjang hari ngukurin darah terus. Akhirnya nggak bisa tidur. Stres bikin gula naik juga ya, Prof? Oh, iya, terus naik. Udah naik. Ya itu kasihan, saya bilang nggak gitu-gitu amat lah, saya bilang kerja yang lain lah, jangan seharian nyatetin gula, periksa gula, terus nanti catat nanya saya lagi, waduh, kasihan. Ya, udah gitu. Apalagi kalau gula darah, apalagi di laboratorium dia 100, dia naik 102, naik 2 katanya. Nah, loh, so what saya bilang. Padahal ya nggak apa-apa, kan harus Prof kita telepon terangin lagi. dulu. Ya, tiap naik 2 telepon Prof. Ya, itu tuh. Aduh. Apalagi yang bos-bos, tadi pusing diteleponin terus. Ini gimana nih ini? Ya, itu kasih lah. Ya sabar-sabar lah, sabar-sabar. Terima kasih, Prof. Pertanyaan satu lagi untuk Dr. Rani dari Dr. Bram, ini bagaimana pengaturan diet dan lifestyle pada pekerja di lapangannya, pekerja onsite, karena makanan menggunakan catering dan aksesnya terbatas ditambah bila ada shift malam. Jadi
Mungkin pengalamannya Dokter Ani seperti apa untuk pekerja-pekerja sedang di lapangan ya, sedang di lokasi, bagaimana pengaturan diet dan lifestyle-nya. Silakan Iya. Dokter Ani. Makasih. Jadi sebenarnya di lapangan itu kita memang menyediakan menu, ada menu yang normal ya, maksudnya yang biasa lah gitu. Terus kemudian ada menu yang low fat, biasanya itu yang standarnya low fat, itu bisa menjadi salah satu pilihan buat mereka. Tetapi memang kita juga memberikan edukasi untuk memilih makanan. Kadang-kadang itu catering tuh tidak bisa juga seperti harapan kita ya. Kita bilang low fat, tapi cara mengolah, terus rasa itu tidak enak. Akhirnya membuat si pasien itu juga ogah untuk makannya ya. Jadi kita edukasi mereka juga untuk bisa membawa makanan sendiri yang adalah pasien saya tuh yang sampai dia tuh niat banget bawa buah-buahan organik dan sayur organik dia bawa, terus kemudian dititipkan di tempat catering supaya nanti dia tuh lebih mudah pada saat dia lagi on board gitu, sampai 1 box gitu. Jadi ada yang modelnya sampai segitu. Jadi itu juga bisa juga kita ajarin cara memilih, yaitu tadi yang saya bilang, mana sih dari sekian pilihan makanan yang terbaik buat pasien tersebut, mana yang kurang baik gitu. Jadi dia bisa menentukan, oh mana yang bisa saya makan. Atau kalau ada pilihannya itu dia bisa tambahin jenis makanan yang saya selalu kasih mereka itu ini. Selalu usahakan makan makanan polong-polongan. Gitu, karena makan polong-polongan itu punya after meal effect untuk diabetes. Jadi dia punya serat yang cukup tinggi sehingga pada saat orang itu kalau dia makan polong-polongan, kemudian misal nih dia mau ngetes gula darahnya, dia itu punya efek, misalnya dia makan yang simple sugar gitu ya, satunya orangnya nggak makan polong sebelumnya. Itu gula darahnya akan lebih tinggi naik pada orang yang tidak makan polong-polongan sebelumnya dibandingkan orang yang makan polong-polongan padahal kalori yang dikonsumsi sama. Dan efek after meal effect ini bisa muncul tidak hanya di sekali makan setelahnya, tapi bisa sampai setelah makan malam, bahkan mungkin besok paginya. Jadi saya selalu menganjurkan mereka untuk selalu mengkonsumsi jenis polong-polongan di dalam menu mereka. Kalau bisa 3 kali sehari itu harus selalu ada. Dan itu cukup membantu mereka mengatur serat yang di dalam ini, dan itu cukup kenyang sehingga mereka tuh nggak tergiur untuk nyemil gitu ya, karena perut mereka kenyang. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Dokter. Prof ya, silakan Prof. Saya kagum, jago benar. Saya nggak tahu polong-polongan itu apa ya? Oh, polong-polongan itu kayak edamame, Prof. Terus kemudian kita kalau ngomong bean itu, Prof. Kalau kita kan ngomongnya semua nut kacang gitu ya. Padahal kacang itu kan ada bean, kelompok bean sih, Prof. Kayak kacang merah, kacang hijau, terus kemudian kedelai, terus ya itu edamame. Sebenarnya tahu tempe termasuk, tapi tahu itu sudah terlalu berproses ya. Tapi kalau tempe itu lebih minimal proses gitu. Yang seperti itu tuh dia jauh lebih kenyang. Itu juga ada studinya sih, bisa dicek. Iya. Sebab saya juga bingung kadang-kadang ini beans, karena di India banyak macam beans kan. Betul. Makanan India tuh beans itu banyak lentils, ya. Waduh, macam-macam. Termasuk lentils. Nah, lentil, makanan mereka kan lentil. Betul. Ya, lentil. Coba, saya mau nanya beneran nih. Lentil contohnya kalau di kita apa? Oh, lentils itu kalau kita ngomongnya miju-miju. Saya sih memang lentils itu saya perkenalkan ke mereka sih, Prof. Ada memang tulisannya lentils di pasaran dijualnya ya. Kalau orang Indonesia bilangnya itu miju-miju, tapi itu juga nggak umum sama orang-orang. Nah, itu cara ngolahnya mungkin kalau kita nggak biasa bikin dal gitu ya, masakan India yang itu. Itu bisa atau makanan India nggak tahu dal loh. Iya. Harus tahu dulu makanan India ya. Ya, itu sebenarnya bisa kita akalin. Jadi misalnya, oh saya sukanya nasi putih, tapi saya pingin berserat gitu ya. Nah itu lentilsnya tuh bisa kita gabung di dalam si nasi putihnya itu, sehingga mungkin kalau gampangnya yang saya sebut merek ini kayak kombab gitu ya. Ya model-model gitu, tapi ini kita bikin sendiri, harganya lebih murah di jangkauan mereka gitu ya, sekilo tuh mungkin sekitar 50.000 tuh dapat sekilo gitu. Maaf ya Prof, emak-emak nih Prof. Jadi saya supaya lebih lebih visible buat mereka untuk mereka kerjakan. Kalau quinoa itu termasuk apa ya, Dokter Ani?
Quinoa itu grain, dia termasuk grain, dia cukup berserat, dia lebih berserat daripada nasi putih, tetapi memang tidak semua cocok dengan lidahnya kita gitu dengan quinoa itu. Ada orang yang suka kerenyel-kerenyel gitu. Sepertinya ini nanti jadi topik tambahannya, ini mungkin panitia ini bisa ditambahkan nanti. Boleh. Dari ini menarik nih untuk apa namanya, dari sisi makanan gitu ya, pengolahannya tadi macam-macam lentil segala macam ya, macam-macam beans ya. Menarik untuk kita bahas, cuman panjang ya ini waktunya. Cukup. Oke. Iya. Tolong kalau ada saya diundang ya, karena saya dari dulu tahu lentil itu apa, beans itu, karena kalau saya baca gampang-gampang baca, tapi nggak tahu kayak kasih gambar-gambarnya. Tapi boleh, Prof. Siap nanti kami undang, Prof. Sering ke India, hampir semua kota India saya pergi, jadi saya tahu orang India cara apa, walaupun saya bukan orang India sih. Tapi termasuk menarik. Chickpeas tuh, Prof, kacang Arab ya. Kacang Arab itu termasuk bean. Itu juga enak itu. Kalau kacang Arab saya masih tahu deh. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber hari ini, dan juga saya mohon closing statement juga ya, karena waktu juga sudah selesai sebenarnya, tapi terlambat, tapi nggak apa-apa ya. Ini bagaimana tips memberikan terakhir ya Pak, tips memberikan edukasi bagi pasien yang memang harus pasien itu rutin konsumsi obat gitu ya. Mungkin dari sisi pasien secara umum Prof. Sidartawan dan juga dari Dr. Ani ya. Bagaimana kita mengengage pasien ini, kamu harus minum obat teratur, dan obat ini apakah nanti ada efeknya segala macam, kita harus menjelaskan seperti apa, mungkin tipsnya dari Prof. Sidartawan dan Dr. Ani ya. Setelah itu silakan mungkin ada tambahan closing statement. Saya mulai dulu, Prof. Sidartawan, silakan. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau menghadapi orang dengan diabetes itu kan kita memang, apalagi yang baru, kita harus menerangkan bahwa diabetes itu suatu penyakit yang multipatologi, penyebabnya banyak, kemudian multifaktorial, dan akhirnya diobati multidisiplin. Jadi nggak bisa satu dokter, dan banyak faktor yang berpengaruh, dan penyebabnya juga lain. Jadi obatnya juga bisa bermacam-macam, banyak faktor yang harus diperhatikan. Ya, kemudian juga nggak cukup satu dokter kalau sudah lanjut. Jadi perjalanan dari Anda, journey itu bahwa kalau sudah terdiagnosis, harus dipantau. Dan akan memberikan, selain pemberian obat, tentu pertama adalah mengatur makan, melakukan aktivitas fisik, dan obat nanti akan berubah-ubah tergantung kondisi. Dan setiap pasien itu harusnya dicek dulu sebelum menentukan obat, dicek bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana kondisi ginjalnya, bagaimana kondisi hatinya dan matanya. Nah, itu lagi menentukan pilihan obat. Kemudian pemantauan. Pemantauan itu harus dilakukan secara berkala. Karena diabetes itu akan berjalan terus. Nggak ada cerita sembuh, sekali merdeka tetap merdeka, sekali gula tetap gula. Untuk sebagian besar, tidak semua, tapi sebagian besar. Dan itu harus dipantau. Dan pemantauan itu harus diterangkan bahwa kapan balik. Jadi kalau suruh balik bukan dokter akal-akalan, tidak. Karena memang harus kembali, karena harus adjusting obat, apalagi kalau merasa tidak enak. Jadi pemantauan itu sama pentingnya seperti mengobatkan. Ya, pada akhirnya saya suka gini. Suatu saat, nggak ada suatu saat dokter bilang kamu nggak usah kontrol lagi, kecuali dokternya nggak ada. Artinya dokternya meninggal baru berhenti. Ya, kan dia nggak akan ngomong. Kalau Anda mau sembuh, maka jangan ke dokter, karena dokter nggak akan bilang sembuh. Pergi ke tempat lain, alternatif bisa bikin sembuh. Kalau dokter enggak. Dan mereka kan suka lihat di TV. Kalau pakai ini semua, ya kalau gitu berobatnya di TV, jangan ke dokter. Mereka bisa bikin sembuh, kita enggak. Ya, bercandanya seperti itu. Ya, terima kasih. Cari orang pintar ya, Prof ya. Ya. Banyak. Pakai sendal aja berat turun. Silakan ke Dr. Ani, ya. Silakan. Iya, ya saya sih mungkin nggak banyak nambahin sih, saya sih align aja sama Prof. Jadi prinsipnya tuh sebenarnya memang edukasi ya, kencengin dulu edukasinya, dia harus tahu kenapa sih saya bisa kena DM gitu, terus DM-nya mungkin tipe yang mana, karena itu tentu akan sangat berbeda gitu, dan kalau dia punya dasar yang kuat dan paham mengenai itu, insya Allah sih programnya tuh bisa berjalan cukup baik gitu ya. Nah,
mungkin tips buat saya adalah yang mungkin kurang tadi di teman-teman kita itu adalah kemampuan kita untuk coaching. Karena kebanyakan pasien itu dan kebanyakan dokter sebenarnya cenderungnya adalah mentoring. Kamu harus A, B, C dan untuk kita di level perusahaan yang mendampingi, istilahnya kita membantu dokter spesialis supaya programnya jalan, obatnya teratur, itu adalah dengan coaching. Jadi coaching itu kan kayak kalau pelatih olahraga itu kan bukan kamu harus gini, tapi kayak apa ya, membantu supaya dia tahu kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, dan meng-encourage dia untuk bisa melakukan itu supaya tercapai goal-nya gitu. Nah itu yang mungkin satu mata kuliah kali ya yang menurut saya perlu ada kemampuan coaching bagi dokter dan juga tenaga medis yang lain sih. Itu. Baik. Kemampuan dan waktu. Gimana, Prof? Kemampuan dan waktu. Ya, kemampuan dan waktu, Prof. Itu kalau dokter yang di rumah sakit dan spesialis mungkin bisa digeser ke kita aja, Prof. Itu biar kita yang itu sibuk, dia. Prof. Jangan yang spesialisnya udah jelas nggak akan kepegang, Prof. Itu dia. Ya, itu lebih ke kayak dokter keluarga atau dokter perusahaan itu paling pas. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof dan Dr. Rani untuk kesediaannya ya sebagai narasumber hari ini. Topik yang sangat menarik ya Prof ya. Dan Dr. Rani ini panjang sekali kalau misalnya tidak terbatas waktu, mungkin bisa 2 atau 3 jam gitu karena pembahasannya sangat menarik. Terima kasih sebelumnya juga untuk sponsor kita yaitu Eka Hospital dan juga Lampung Medical Education Center. Dan juga kalau misalnya mau konsultasi dengan Prof ada di Eka Hospital ya Prof ya, seperti itu ya. Ya, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin ya, pada para audiens. Sebelumnya saya minta izin untuk foto dulu ya, foto bersama supaya ada kenang-kenangannya gitu Prof. Nanti kita akan mengadakan kopdar selanjutnya lagi, kami akan undang ya. Silakan panitia bisa dibantu untuk dokumentasinya. Ya, baik kepada Bapak dan Ibu peserta kopdar hari ini diperkenankan untuk mengaktifkan kameranya dan kita akan memulai pengambilan gambar. Ini ada 2 slide. Ya, kita ambil slide pertama terlebih dahulu. Ya, kita akan menunggu. Semua yang membuka kamera berikan senyuman terindah. Oke, slide pertama dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, kita akan buka untuk slide kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih panitia Dr. Boni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Sudatawan untuk waktunya dan juga Dr. Rani untuk kesediaannya juga sebagai narasumber. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Prof. Rani, Dr. sharingnya. Thank you. Hebat. Makasih sarannya ya Prof.